Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Nurfirdausa Destiana, NIM 43062365531, kelas B, Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan Sekolah Vokasi 2023. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai makalah yang berjudul Kebudayaan dan Peradaban Islam pada Masa Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab. Saya akan membahas mengenai dua hal. Yang pertama yaitu sejarah kekhalifahan Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab, dan yang kedua yaitu peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab. Yang pertama yaitu sejarah kekhalifahan Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab. Nama lengkap beliau adalah Umar bin Khattab bin Nafil bin Abd al-Uzza bin Robah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Quraisy. Ketika Abu Bakar sakit dan merasa ajalnya sudah dekat, beliau mengangkat Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Hal ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan dan perpecahan di kalangan umat Islam. Umar bin Khattab menjadi khalifah melalui proses musyawarah Abu Bakar dengan para pemuka agama. Cara yang ditempuh oleh Abu Bakar ini ternyata dapat diterima oleh masyarakat dan mereka segera memberi baiat kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kemudian menjadi khalifah, namun Umar bin Khattab tidak mau disebut sebagai khalifah sehingga beliau mengganti menjadi Amirul Mukminin. Kekhalifahan masa pemerintahan Umar bin Khattab yang relatif lama, yakni 10 tahun, digunakan untuk memperluas wilayah Daulah Islamiyah dan melakukan berbagai program pembangunan. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kekuasaan Islam meliputi Jazirah Arabia, Palestina, Syria, Persia, dan Mesir. Beliau juga melakukan usaha pembenahan administrasi negara dengan mencontoh model Persia, yaitu membagi wilayah bentuk provinsi. Selain itu, dibentuk pula beberapa departemen, pengaturan sistem pembayaran dan pajak tanah, pemisahan kekuasaan yudikatif dengan eksekutif dengan mendirikan lembaga pengadilan, membentuk jabatan pekerjaan umum, mendirikan baitul mal, mencetak mata uang, dan menentukan tahun hijrah. Usaha memperluas wilayah Islam yang telah dilakukan oleh Abu Bakar dilanjutkan oleh Umar bin Khattab dengan hasil yang gemilang. Wilayah Islam pada masa Umar bin Khattab meliputi Irak, Persia, Syam, Mesir, dan Barqah. Sebelum Islam masuk ke negara tersebut, mereka telah memiliki kebudayaan dan peradaban lama seperti keteraturan dalam bidang pemerintahan dan segala perlengkapannya. Mereka memerlukan pemikiran yang cukup serius. Untuk memenuhi kebutuhan itu, diperlukan manusia yang memiliki keterampilan dan keahlian, sehingga dalam hal ini memerlukan pendidikan. Setelah memenangkan peperangan di suatu daerah atau kota, panglima-panglima Islam akan mendirikan masjid. Karena masjid pada saat itu selain digunakan sebagai peribadatan, juga digunakan sebagai kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kemasyarakatan, terutama kegiatan pendidikan. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kondisi politik dalam keadaan stabil. Usaha perluasan wilayah Islam memperoleh hasil yang gemilang. Wilayah Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab meliputi semenanjung Arabia, Palestina, Syria, Irak, Persia, dan Mesir. Berkaitan dengan masalah pendidikan ini, Khalifah Umar bin Khattab merupakan seorang pendidik yang melakukan penyuluhan pendidikan di kota Madinah. Beliau juga menerapkan serta mengangkat dan menunjuk guru-guru untuk tiap-tiap daerah yang ditaklukkan itu. Mereka bertugas mengajarkan isi Al-Quran dan ajaran Islam yang lainnya, seperti fiqh pada penduduk yang baru masuk Islam. Pendidikan di masjid-masjid dan pasar-pasar. Di antara sahabat-sahabat yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab ke daerah adalah Abdurrahman bin Ma'qal dan Imran bin Hashim. Kedua orang ini ditempatkan di Basirah. Abdurrahman bin Ghanam dikirim ke Syria dan Hasan bin Abi Jabalah dikirim ke Mesir. Adapun metode yang mereka gunakan adalah guru duduk melingkar di halaman masjid sedangkan murid melingkarinya. Peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab banyak mengalami kemajuan-kemajuan Islam di antaranya. Yang pertama yaitu kemajuan di bidang perluasan wilayah Islam antara lain 1. Ekspedisi ke Persia di bawah pimpinan Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas dengan semangat iman dan jihad walaupun pasukannya sedikit dibanding dengan musuhnya, umat Islam berhasil memenangkan pertempuran dan menguasai Persia. Yang kedua yaitu ekspedisi ke Romawi.
Pada tahun 13 Hijriah, umat Islam walaupun tentaranya sedikit tetapi berhasil menguasai Romawi. Yang ketiga, ekspedisi ke Mesir. Jenderal Amru bin Ash berhasil menguasai seluruh wilayah Mesir pada tahun ke-20 Hijriah atau 640 Masehi walaupun didukung pasukan yang sedikit. 2. Kemajuan di bidang kenegaraan. Khalifah Umar bin Khattab adalah sumber dari beberapa tatanan administrasi pemerintahan. Umarlah yang memulai mengatur sistem pemerintahan Islam, baik itu masalah politik, demokrasi, administrasi, dan pembangunan daerah, serta peraturan-peraturan hubungan antara pusat pemerintahan dengan daerah-daerah. Umar juga sangat memberi perhatian. Yang ketiga yaitu jiwa demokrasi yang baik dalam kalangan rakyat pemerintahan. Umar selalu mengadakan musyawarah dengan tokoh-tokoh baik dari Muhajirin dan Ansor, dengan rakyat dan administrator negara untuk memecahkan masalah-masalah umum dan kenegaraan. Khalifah Umar bin Khattab meletakkan prinsip-prinsip demokratis dalam pemerintahannya dengan membangun jaringan sipil yang sempurna. Beliau sendiri pernah berkata bahwa tidak ada kebaikan pada suatu urusan yang diputuskan tidak berdasarkan musyawarah. Hal ini menunjukkan bahwa Umar bukanlah orang yang otoriter dalam memutuskan segala sesuatu, terutama yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Umar membentuk majelis permusyawaratan yang bertugas memutuskan masalah-masalah umum dan kenegaraan. Beliau menempatkan dirinya sebagai kepala operasional atau kepala negara dengan membentuk berbagai organisasi di bawahnya, antara lain yang pertama yaitu dalam bidang organisasi politik pemerintahan. 1. Al-Khilafah, jabatan kepala negara. 2. Al-Wizarat, jabatan setingkat menteri. 3. Al-Kitabaat, sekretaris negara. Dan yang kedua yaitu dalam bidang administrasi negara, membentuk departemen lembaga tinggi negara. 1. Diwan Al-Jundi, badan pertahanan keamanan. 2. Diwan Al-Kharaj, badan keuangan atau Baitul Mal. 3. Diwan Al-Qadha atau departemen kehakiman, membentuk administrasi pemerintahan dalam negeri antara lain membagi 8 provinsi: Madinah, Makkah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Mesir, dan Palestina, dengan sistem pemerintahan yaitu pelimpahan wewenang dan otonomi kepada kepala pemerintahan daerah yang disebut Amir. Yang ketiga dalam bidang kemiliteran, terdiri dari pasukan kavaleri, pasukan infanteri, pasukan intelijen atau pengintai, dan pelayanan militer, membentuk armada laut dan menempatkan daerah-daerah kota garis depan. Yang keempat dalam bidang sosial kemasyarakatan. 1. Mengadakan hisbah atau pengawasan terhadap pasar dengan pengontrolan terhadap timbangan dan takaran serta pengawasan kebersihan. Yang kedua, menetapkan tata tertib moral, sosial, dan kultural yang berciri khas Islam, termasuk menetapkan penggunaan kalender Hijriah. 3. Mendirikan Baitul Mal. 4. Menciptakan tahun Hijriah. Dan yang terakhir yaitu dalam bidang hukum, menegakkan hukum potong tangan bagi pencuri. Surah Al-Maidah surah ke-5 ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam manallah wallahu azizun hakim. Yang artinya, laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Akan tetapi Umar tidak melakukannya kasus pencurian Baitul Mal. Ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa ada seorang laki-laki yang mencuri Baitul Mal, kemudian Sa'id bin Abi Waqqas mengirim berita kepada Umar. Dalam balasannya, Umar memerintahkan agar pencuri tersebut tidak dikenakan hukum potong tangan, karena bagi Umar, ia mempunyai hak terhadap Baitul Mal dan lain-lain. Hukum bagi orang yang mabuk. Umar menetapkan 80 kali cambukan, meskipun sebelumnya sudah ditegaskan bahwa hukum mabuk dicambuk 40 kali. Kebijakan Umar ini didasarkan pada bahwa mabuk adalah analog atau seringkali berujung pada menuduh secara tidak benar atau menfitnah orang berzina, di mana Al-Quran telah menetapkan hukumnya 80 kali cambukan.
Umar orang pertama memaksakan hukum baru ini bagi orang yang mabuk. Pengharaman nikah mut'ah. Umar bin Khattab dalam mengharamkan nikah mut'ah mempunyai landasan dari beberapa hadis sebagai berikut. Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya dari Salamah, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan nikah mut'ah pada perang Autas sebanyak 3 kali, kemudian melarangnya. Hadis riwayat Muslim. Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya dari Subrah al-Jahni bahwa beliau sedang bersama Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya dulu aku pernah mengizinkan kalian untuk melakukan nikah mut'ah. Sekarang Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Siapa yang masih bersamanya wanita yang dinikahi secara mut'ah, maka biarkanlah jalannya. Jangan kalian mengambil apa yang telah kalian berikan kepada mereka. Hadis riwayat Muslim. Umar bin Khattab mengharamkan nikah mut'ah tidak hanya berdasarkan pada pendapatnya pribadi, tetapi beliau juga mengikuti Rasulullah. Beliau mengharamkan nikah mut'ah untuk selamanya pada waktu pembebasan kota Mekah, yaitu 8 Hijriah. Sekian video pada pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.